Garci Plaster di film di sini, dan video ini saya akan bahas inilah buah iblis untuk bajak laut topi jerami pemberian Dr. Vegapunk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Oke, sudah lama nih kita tidak membahas lagi mengenai Nomi. Aduh, susah nih nama buah iblis Vegapunk. Alias sudah lama kita tidak membahas lagi tentang Devil Nomi aka buah iblis. Di mana buah iblis ini sendiri adalah salah satu core atau inti dari cerita One Piece yang sudah diperkenalkan sejak chapter 1 sekalipun. Tapi sampai saat ini, bahkan kita hanya tahu sedikit terkait buah iblis tersebut. Yang entah asal-usulnya dari mana juga kita masih belum tahu walaupun sudah 25 tahun. Yang akhirnya sekarang kita bertemu dengan seorang profesor yang kata Oda akan menjelaskan terkait buah iblis ini sendiri. Walau begitu, tren buah iblis ini semakin menurun dengan munculnya Haki dan banyaknya fanboy Haki yang mendewa-dewakan Haki ini jauh di atas segalanya. Padahal tuh sampai saat ini saja, buah iblis tetap sangat relevan kan dan selalu menjadi core dari cerita One Piece ini. Karena bahkan akhirnya si jenius Vegapunk pun dia pengguna buah iblis juga. Jadi oke lah, kita akan langsung saja membahas bagian ini. Nah, dimana kita masih belum tahu nih alur seperti apa yang akan Oda ambil dari arc Egghead tersebut, tapi saya menganggapnya ini sebagai arc mini biasa, sesuatu yang mirip lah dengan arc Zou atau di Punk Hazard lalu. Ya, lebih tepatnya Punk Hazard sih, karena sama-sama Punk juga dimana sekarang Punk Record, dan keduanya sebagai titik awal untuk suatu arc yang sangat besar. Dimana Punk Hazard adalah mini arc sebagai pembuka untuk massive arc seperti Wano Kuni, karena dia melewati Dressrosa, Whole Cake Island, dan akhirnya sampai ke Wano Kuni dan Onigashima. Dimana Pulau Egghead sendiri menurut saya akan menjadi seperti itu yang puncaknya nanti mungkin akan masuk ke arc-nya Elbaf. Nah, sekali lagi peringatkan, Vegapunk adalah sebuah karakter yang sudah Oda well played banget atau sangat disiapkan dengan sangat matang dan sangat lama sekali. Dimana awalnya di tahun 2006 disebutkan dan butuh 16 tahun lebih untuk dimunculkan fisiknya seperti apa. Yang sebenarnya seberjalannya cerita One Piece saja memang belum dimunculkan karakter dari Vegapunk, tapi hasil karyanya selalu muncul dan relevan dengan cerita ini. Mulai dari pasifista, kapal angkatan laut, cloning, apapun itu semuanya relevan dengan cerita utamanya. Karena ingat juga satu hal yang membuat terjadinya insiden time skip yang sangat penting sekali bisa dibilang adalah hasil karya dari Dr. Vegapunk. Jadi sejujurnya Vegapunk adalah karakter yang sangat-sangat penting sekali yang sudah udah persiapkan kepada kita semua. Jadi menurut saya kemunculannya ini akan berdampak sangat masif dong. Nggak cuma nih ilmuwan doang dan udah kayak gitu doang. Ya rasanya bukan Oda banget lah. Nah, lalu kira-kira apakah buah iblis yang akan sangat baik jika diberikan kepada bajak laut topi jerami? Terutama untuk seseorang dengan segudang informasi di otaknya dan juga pengetahuannya tentang buah iblis pasti tahu dong hal-hal yang akan fit dan kompatibel dengan usernya. Dimana dari buah iblis buatan Kaido saja yang dimakan oleh Momonosuke yang sejujurnya bisa dibilang itu 90% sukses ya, karena minusnya mungkin trigger untuk perubahan sama warnanya saja yang warna pink, dan dengan keperfeksionisan Vegapunk yang buatnya dia bilang jika itu adalah produk gagal. Lalu kita juga tahu Vegapunk dia ini bisa membuat buah iblis Sui Sui Nomi yang dia simpan ke Seraphim dari Jinbei. Ingat, itu adalah buah iblis dengan user aslinya yang masih ada alias masih hidup, yaitu Senor Pink. Jadi apakah dia akan membantu bajak laut dari anak sahabatnya yaitu Dragon untuk meningkatkan kemampuannya di masa depan? Apalagi Vegapunk yang asli bahkan dia memohon kepada Luffy sang kapten untuk membawanya pergi dari pulau tersebut. Tapi disclaimer dikit ya, ini lebih ke arah fun aja ya. Saya nggak bilang mereka bakal 100% dapat buah iblis di sini, karena tuh banyak juga karakter-karakter yang lebih baik tanpa buah iblis. Dimana kita akan mulai dari perkataan Oda sendiri, dimana Oda juga pernah memberitahu
memberitahu kita ini adalah beberapa buah iblis yang cocok untuk kru Mugiwara. Ingat, Oda aja pernah bikin list kayak gini loh, bakal dicecer gak nih sama kalian-kalian? Yalah, Zoro ngapain dikasih buah iblis sih bang? Bagusan tanpa buah iblis lah, Haki only. Ya mungkin kalau gitu marahnya ke Oda langsung nih, bukan ke saya. Tapi di sini kita akan mulai dari lagi-lagi karakter favorit kita alias Babang Zoro. Di mana Oda sebelumnya pernah berkata, jika dia ingin buat pedang Zoro lah yang memiliki kemampuan buah iblis, dan buah iblis tersebut adalah buah iblis naga dari Kaido alias Uo Uo no Mi Seryunya, yang akan diberikan kepada pedang dari Zoro alih-alih Zoro ini sendiri, yang mungkin nantinya akan mirip seperti pedang dari Spandam. Dimana kita juga tahu kan, Vegapunk dia memiliki sampel dari tubuh Kaido yang dimakan oleh Momonosuke yang kita bahas tadi, yang dibilang juga jika itu adalah produk gagal. Tapi tentu saja dong, Vegapunk pasti masih punya sampel tersebut yang udah makan waktu lama selama 20 tahun dan biaya yang banyak juga. Nah, apakah mungkin dia nantinya akan mengeluarkan sampel tersebut dan merealisasikan apa yang Oda sendiri bayangkan sebelumnya kepada Babang Zoro? Menarik sekali nih. Lalu untuk Nami, menurut Oda, dia akan menjadi pengguna buah iblis Goro Goro no Mi alias buah iblis yang dimakan oleh dewa kita yaitu God Enel. Katanya dengan buah iblis ini, Oda bilang Nami akan menjadi wanita cuaca sejati dan tentunya tidak akan ada yang bisa menghentikan Nami lagi. Ya lagi-lagi kecuali mungkin pasangan terbaiknya alias Luffy yang seorang karet. Yang cuma bisa menghentikan Nami cuma kaptennya saja alias Luffy. Wah, ini benar-benar cocok kalau dibikin sesi romantis antara Luffy dan Nami, apalagi dengan yang Nami lakukan akhir-akhir ini yang sepertinya sangat concern sekali kepada kapten kita ya. Nah, kembali lagi, dimana banyak sekali hal-hal yang terjadi di udara atau langit yang diakibatkan perubahan suhu dan akhirnya menciptakan petir dan sejenisnya. Nah, kalau Nami, dia yang bisa menciptakan semua hal tentang petir-petir atau cuaca yang ada di atas sana, dan Nami yang mengerti tentang semua itu, bukankah itu akan menjadi katalis yang sangat-sangat luar biasa untuk kemampuan Nami? Lalu untuk Usopp, Oda bilang dia akan sangat baik jika menjadi pengguna Poke no Mi, buah iblis tipe Paramecia, yang memungkinkan penggunanya untuk membuat kantong di seluruh tubuh mereka. Buah iblis ini dimakan oleh Blamenko yang menjadi bagian aliansi Shirohige lalu. Dan dengan buah iblis ini, dia akan selalu bisa menyimpan hal-hal yang sangat luar biasa ke dalam tubuhnya. Yang sejujurnya ini hal yang sangat menarik sih, pilihan dari Oda, tapi entah saya lebih menyukai jika Usopp memakan buah iblis Giro Giro no Mi yang dimakan oleh Violet. Kemampuan melihat yang sangat luas akan menjadi sangat baik dan sangat berguna sekali untuk seorang sniper, apalagi sekarang Van Augur dia bisa teleport kemana-mana. Maka bukankah penglihatan ini akan sangat berguna sekali? Lalu karakter selanjutnya adalah Sanji, di mana Oda bilang dia akan sangat baik jika menjadi pemakan Sui Sui no Mi. Ya benar, buah iblis yang Vegapunk masukkan ke dalam Seraphim Jinbei. Dia bisa berenang di tanah, di dinding, dan dimanapun dia mau. Oda bilang dengan kemampuan ini, Sanji dapat dengan mudah menyelinap kemanapun. Ya, kalau masalah menyelinap, udah pasti nanti tujuannya untuk mengintip. Ini menarik sih, karena pada akhirnya Oda menunjukkan mutasi dari buah iblis ini di Seraphim terbaru. Jadi bukankah cukup clear jika Vegapunk dia memiliki sampel dari buah iblis tersebut? Yang, bagaimana ya? Dengan kecepatan Sanji dan dia yang bisa masuk kemanapun, bukankah ini akan menjadi power up yang luar biasa? Dimana yang lebih menariknya lagi adalah, kedua dari trio monster kita alias Zoro dan Sanji, sebenarnya Vegapunk ini sudah mempunyai sampel kemampuan dari buah iblis yang sebelumnya dia katakan. Apa nih sebenarnya yang Oda rencanakan menunjukkan dua hal ini yang dia katakan di SBS dan akhirnya seperti terrealisasikan di Pulau Egghead ini? Dan yang terakhir adalah Franky, engineer kita. Oda bilang dia akan sangat baik jika menjadi pemakan buah iblis Buki Buki no Mi, yaitu buah iblis yang dimakan oleh Baby Five. Ya benar, kemampuan buah iblis ini yang dapat mengubah tubuhnya menjadi berbagai jenis senjata, rudal, misil, pistol, apapun itu dari tubuhnya. Yang sejujurnya ini sangat menarik sekali sih. Walau akhirnya Oda sendiri yang mengonfirmasi kekuatan Buki-Buki ini masih kalah dengan kemampuan artifisial alias buatan manusia robot dari Shogun Franky kan.
di pertarungannya di Pang Hazard lalu. Atau jangan-jangan senjata yang bisa dibuat oleh pemakan buki-buki ini hanya terbatas dari pengetahuan usernya saja. Dan untuk Franky yang pengetahuan akan hal-hal seperti itu jelas lebih advance, bukankah kemungkinan akan menjadi sesuatu yang sangat masif sekali. Bayangkan dia bisa menciptakan bom atom dengan mengubah dirinya, dan akhirnya Franky yang sebagai otak engineer, dia akan mengambil substansi atom tersebut dari dalam tubuhnya untuk penelitiannya. Wah, ini bakal sangat OP sekali. Nah, kira-kira kalau menurut kalian sendiri, buah iblis apa lagi nih yang cocok dimakan oleh bajak laut topi jerami? Karena kembali lagi, kalau pendapat pribadi saya sih, mereka ini udah punya porsi yang sangat pas dengan kemampuannya sekarang. Tidak murni harus segala buah iblis dan segala haki, karena dengan adanya sentuhan-sentuhan artifisial seperti Franky dengan penelitiannya, sentuhan pengetahuan dari Nami dengan cuacanya, atau sentuhan kreativitas dari Usopp dengan senjata-senjatanya. Dan yang lebih lagi, sentuhan obat-obatan dari Chopper seperti Rumble Ball-nya lah, yang membuat serial One Piece ini menjadi sangat beragam, sangat paralel, dan sangat menarik sekali. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.